sebuah tema yang sangat menarik. Kunci bertahan di tengah badai hidup. Kunci bertahan di tengah badai hidup. Ingat baik-baik bahwa ada kalanya ketika masalah datang, masalah yang diizinkan Tuhan datang, ada kalanya Tuhan tidak mengangkat masalah itu, tapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menanggungnya. Kalaupun itu datang dari setan, maka Tuhan selalu kasih batasan seperti yang terjadi dengan Ayub. Boleh kamu datang, tapi nyawanya itu tidak boleh kamu sentuh. Ada batasan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Bapak kita Bapak yang baik, lebih baik daripada Bapak di dunia ini. Tuhan memberikan kepada kita kunci bertahan di tengah badai hidup. Artinya Bapak Ibu dan saya punya jalan keluar. Badai sebesar apapun, problem pergumulan hidup sebesar apapun, ujian sebesar apapun yang datang, Tuhan memberikan kepada kita kunci. Yesus adalah master key-nya kita yang sanggup menolong saudara dan saya. Mari kita baca dulu firman Tuhan dari kitab Yakobus. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Satu ayat ini saja saya mau baca. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 1 sampai ayat 18 kalau nggak salah ini. Tapi saya mau baca ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi dia. Ada janji mahkota kehidupan diberikan kepada saudara dan saya. Tapi kata kuncinya adalah mereka melewati ujian dan mereka bertahan dalam pencobaan. Karena itu tema khotbah malam ini adalah kunci bertahan di tengah badai hidup, bertahan dalam pencobaan, bertahan di tengah badai hidup. Ada kuncinya. Dan dalam hidup ini, kita kadang harus menghadapi, kondisi yang tidak mudah. Mulai dari peristiwa buruk atau masalah yang seakan tiada ada jawabannya. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menyerah. Amin. Tuhan suruh kita berserah tapi tidak menyerah. Karena orang yang berserah artinya mempercayai bahwa Tuhan selalu punya jawaban. Tadi kalau Bapak Ibu ikut pagi, saya katakan bahwa ketika ada masalah maka datang kepada Tuhan. Karena pada Tuhan ada jawaban. Jawaban itu dimulai dari Tuhan. Sehingga kita tidak boleh memutuskan segala sesuatu sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, tapi harus datang kepada Tuhan. Dalam keadaan demikian, kita bisa tetap setia dan terus memuji Tuhan. Kalau orang yang berserah, artinya orang yang akan tetap setia memuji Tuhan di tengah keadaan apapun. Dan untuk tetap bertahan dalam badai kehidupan, Alkitab tadi dikatakan bertahan dalam pencobaan. Untuk kita tetap bertahan dalam badai kehidupan, minimal ada 5 kunci yang akan saya bagikan kepada saudara malam ini untuk membantu saudara dan saya bertahan di tengah-tengah badai kehidupan. Ada yang badai kehidupannya. Tadi pagi saya katakan, badai yang datang kepada perahunya murid-murid itu bukan badai yang besar, tapi itu badai yang datang terus-menerus. Masalah yang datang terus-menerus. Persoalan yang datang terus-menerus. Sehingga membuat Anda dan saya lelah. Karena itu kita harus punya kunci untuk kita bisa keluar dari badai kehidupan itu. Dan Tuhan selalu punya kunci kepada kita. Matius 16 berkata, Tuhan berkata kepada Petrus, aku memberikan kepadamu kunci. Kalau Bapak Ibu lihat terjemahan Inggrisnya bukan cuma satu kunci, the keys. Banyak kunci. Salah satunya adalah kunci untuk bertahan di tengah-tengah badai kehidupan. Katakan, saya mau terima kunci untuk bertahan di tengah-tengah badai kehidupan. Haleluya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah. Boleh lihat terjemahan King James-nya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Alkitab berkata begini, and I will give unto the keys of the kingdom of heaven. The kata bukan the key saja, tapi the keys. Artinya banyak kunci. Amin. Salah satunya adalah kunci untuk saudara dan saya bertahan di tengah-tengah badai kehidupan. Kunci yang pertama adalah untuk Anda dan saya bertahan di tengah-tengah badai kehidupan adalah percaya akan janji Tuhan.
Tahun ini ketika November 2020 ketika saya doa, dan Tuhan berkata begini, kasih nama tahun ini, tahun memperkatakan firman Tuhan. Dan saudara, kita sedang masuk di tengah-tengah situasi yang orang nggak bisa prediksi esok seperti apa. Seperti doa saya tadi, bahwa ini seperti kitab Kejadian. Langit belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah hanya melayang-layang di atas permukaan air. Tapi ketika firman Tuhan datang, maka terciptalah terang, maka kegelapan menyingkir. Ini waktunya bukan lagi berdoa untuk minta-minta, tapi berdoa dengan mempergunakan firman. Bagaimana Bapak Ibu bisa berdoa dengan mempergunakan firman kalau Bapak Ibu tidak percaya akan janji Tuhan? Di akhir hidup Yosua, dia berkata bahwa di sepanjang perjalanan kehidupannya, tidak ada satu janji pun, tidak ada satu janji dan kesetiaan Tuhan yang tidak digenapi. Itu Yosua akui, Yosua 23 ayat 14. Yosua 23 ayat 14 kita lihat itu. Percaya akan janji Tuhan. Coba ditunjukkan kepada saya, Yosua 23 ayat 14. Yosua mengatakan demikian, karena dia melihat apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah, ayat yang 14, bukan 16. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh segala jalan yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Itu janji Tuhan. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Percayalah akan janji Tuhan. Yosua sampai akhir hidupnya, meninggalnya umur 110 tahun, masih berkata begini, bahwa selama hidupku, aku telah melihat bahwa tidak ada satupun daripada segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ditepati. Tapi sebaliknya semua telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Bagi orang yang tetap percaya akan janji Tuhan, maka kita akan melihat kegenapan, pemenuhan. Kita akan melihat intervensi. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang hebat dan ajaib. Karena janji Tuhan, kita dibuat berharga dan mulia di matanya. Tuhan itu mengambil janjinya, kemudian itu setara dengan darah anak domba. Saudara dan saya dibasuh bersih oleh darah Yesus. Menurut 1 Korintus 6 ayat 19-20, kita ini dibeli dengan harga yang lunas dibayar, yaitu oleh darahnya sendiri. Maka saudara dan saya ini seharga darah Yesus. Alkitab katakan, bicara tentang kita adalah bait daripada Allah yang hidup. Ayat 20 berkata, karena kamu telah ditebus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibeli dengan apa? Darah anak domba, darah Yesus. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dalam tubuh ada roh, jiwa. Ya, Alkitab katakan belajar mempercayai janji-janji Tuhan. Karena janjinya kita bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Jadi apapun kebutuhan saudara saat ini, jawabannya adalah dalam pribadi Kristus. Kebutuhan kesembuhan, kebutuhan pemulihan, kebutuhan terobosan, ada jawabannya pada Kristus. Semua yang tertulis dalam firman-Nya, Yesus akan memenuhinya seperti apa yang dikatakan oleh Yosua dalam Yosua 23:14. Yesus telah mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Kata kebenaran dipakai kata aletheia. Sedangkan orang yang melakukan kebenaran disebut aletes. Melakukan kebenaran dan memperkatakan kebenaran, mengingat kebenaran, menghidupi kebenaran namanya aletes. Sedangkan kebenaran itu merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ketika Bapak Ibu tetap mengingat janji-janji Tuhan dan melakukan janji Tuhan, maka kita diperhitungkan sebagai orang benar. Ketika Bapak Ibu dan saya diperhitungkan jadi orang benar, maka mujizat akan menjadi hal yang normal dalam hidup kita. Karena iman, kita bisa menerima penggenapan dari janji-janjinya. Bagi mereka yang percaya, maka mujizat adalah sesuatu yang normal dalam hidupnya. Dan saya percaya bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 16 dan ayat 17. Untuk itu hati kita harus terbuka atas firman. Saya lihat ada begitu banyak orang di tengah-tengah masa pandemik seperti gini, tapi mereka belum bertobat. Mereka ikut Tuhan, mereka datang ibadah karena selera. Karena saya mau dapat sesuatu, saya datang kepada Tuhan. Dia tidak datang karena dia mau pegang janji Tuhan, mau percaya akan janji Tuhan. Tapi dia datang karena selera. Dia datang karena seleranya saya mau disembuhkan, saya mau diberkati. Dia nggak datang karena mau cari kehendak Tuhan. Kalau orang cari kehendak Tuhan, maka dia akan memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia akan mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Menghidupi firman dengan sungguh-sungguh. Hatinya terbuka akan firman Tuhan. Sehingga janji-janji itu membuat dia kuat dan dia mampu bertahan menghadapi badai hidup. Makanya ada orang yang tidak bisa bertahan menghadapi badai hidup karena dia cuma cari apa yang ada di tangan Tuhan. Dia tidak datang kepada kehendak Tuhan dan mencari akan hati Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Haleluya. Kunci yang pertama adalah Bapak, Ibu, dan saya percaya akan janji Tuhan. Saya diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak mungkin. Dan istri saya sangat tahu, saya selalu berkata begini, kalau mau ikut Tuhan harus percaya sungguh-sungguh. Kalau tidak mau percaya Tuhan, maka jangan percaya Tuhan. Tapi kalau mau percaya Tuhan, harus percaya sungguh-sungguh. Dan bukan karena apa yang kita lihat, tapi apa yang Tuhan katakan. Kekristenan itu bukan karena apa yang kita lihat, tapi apa yang tidak kita lihat, namun percaya itu Kristen. Kalau lihat baru percaya, semua orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa lakukan itu. Bahkan sampai kaum ateis pun melakukan itu. Mari pegang firman Tuhan, bahwa kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi, bahwa suamimu akan dibawa pulang, bahwa keluargamu akan dipulihkan, bahwa bisnismu akan dipulihkan. Akan terjadi bahwa Tuhan akan memulihkan keadaanmu dengan tujuan bahwa keluargamu dipulihkan untuk memuliakan Tuhan. Bahwa ketika Anda disembuhkan, Anda pakai memuliakan Tuhan. Ketika bisnismu dipulihkan, engkau pakai itu untuk extending the kingdom, memperluas kerajaan Allah, tidak memperkaya diri sendiri, tidak gagah-gagahan, tapi pakai itu memuliakan Tuhan. Engkau kaya bukan dengan harta benda, tapi kaya dalam kemurahan hati. Saya nggak lihat amin 100 juta triliun kali di situ. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Menurut Roma 10 ayat 16 dan 17. Dan Alkitab berkata dalam Roma 1 ayat yang ke-16-17 kalau berkata begini, bahwa Injil itu kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan mulai dari orang Yahudi, kemudian kita semua. Ketika hati kita terbuka akan janji-janji Tuhan tadi, akan firman Tuhan tadi, itu yang membuat kita mampu bertahan menghadapi badai hidup. Haleluya. Yang kedua, saling membangun di antara sesama orang percaya. Waktu ini bukan untuk waktu gosip, tapi saling membangun. Menurut Matius 18:20, Alkitab berkata di mana 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir. Tuhan menjawab, dan Tuhan perintahkan berkat. Itu berarti begini. 18 dulu, coba kita baca, 18. Matius 18:20. Saling membangun di antara sesama orang percaya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Anda lepaskan berkat, maka itu diikat di sorga. Anda lepaskan pengampunan, maka Anda diampuni.
Anda lepaskan kesembuhan, maka pemulihan, kesembuhan akan terjadi. Anda tidak ingat kesalahan orang lain, Anda tidak menghakimi orang lain, maka Anda akan dibela oleh Tuhan. Anda akan lihat terobosan. Baal Perasim itu Allah yang menerobos. 19 kita lihat. Ayat 19. Matius 18:19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia, 2 orang suami istri, atau 2 orang teman, 2 orang sahabat, 2 orang teman pelayanan, 2 orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan, kata akan itu ada syaratnya. Berarti harus 2 orang, harus unity. Akan dikabulkan Bapakku di sorga. Jadi ini bicara bukan tentang one man show, tapi ini bicara tentang corporate anointed. Bicara tentang keunitian. Bicara tentang kesatuan hati. Berarti kesatuan hati adalah dasar untuk Tuhan menjawab doa saudara. Alkitab berkata begini, sepakat meminta apapun. Katakan sepakat. Sepakat artinya setuju. Terjemahan yang lain berkata covenant. Ada sebuah perjanjian. Ada sebuah ikatan di situ. Pihak A, pihak satu dan pihak kedua sama-sama dapat keuntungan. Meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan. Bukan sudah loh saudara. Ada syaratnya. Kata ada akan, artinya ada syarat. Kalau tidak sepakat, tidak dikabulkan. Kan begitu. Akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Lalu ayat yang ke-20 berkata begini. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Tadi 2 orang, ini 2-3 orang. Papa, mama, anak-anak. Kalau anaknya 2, lebih dari 2 lebih baik. Lebih dari 10 lebih baik. 1000 lebih baik. Kenapa sampai komunitas ini perlu ada? Untuk sebuah kesepakatan. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti keunitian adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau cari Tuhan ada di mana, kumpul sama istri sama suami, kumpul sama anak-anak, berdoa sama-sama, Tuhan hadir di situ. Karena Matius 18:20 bilang dia ada di situ. Itu yang akan membuat Bapak Ibu kuat bertahan menghadapi badai. Saya nggak lihat amin 5 juta triliun kali di situ. Haleluya. Bahkan keunitian adalah dasar dari Tuhan perintahkan berkat. Menurut Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila kamu hidup rukun bersama. Seperti minyak yang baik di kepala Harun meleleh ke janggut dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang mengalir ke atas bukit-bukit Sion. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Ayat 1 dari Mazmur 133 ayat 1 berkata begini. Kata bersama adalah unity. Dalam terjemahan kata rukun di situ disebut unity. Dalam terjemahan King James, Alkitab King James berkata together in unity. Haleluya. Amin. Artinya bahwa kalau minyak yang baik itu akan turun, unity, kemudian anointed dan prosperity. Bapak Ibu gampang ingat UAP, uap. Bapak Ibu ingin melihat penguapan naik dan hujan pertobatan, hujan berkat turun, hujan kesembuhan turun, hujan revival turun. Maka mulai dari unity. Unity akan melahirkan yang namanya anointed. Karena ayat yang kedua berkata minyak dari kepala. Minyak bicara tentang urapan. Harun bicara tentang imam yang membawa pengurapan Allah, hadirat Allah. Lalu ayat yang ketiga baru prosperity. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan bukan cuma 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi forever and ever. Selama-lamanya. Ketika kita saling membangun, tidak saling menyalahkan. Ketika kita tidak saling menyerang, tapi saling mendoakan. Haleluya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Alkitab berkata bahwa tempat kudus adalah rumah Tuhan, adalah tempat berkumpul orang-orang kudus. Kalau yang namanya orang kudus adalah mereka yang saling membangun satu dengan yang lain. Jadi kita nggak bisa sukses sendiri. Tidak ada orang yang sukses sendiri. Semua orang yang sukses butuh orang lain. Sebagai tubuh Kristus, maka kita saling membutuhkan. Hidup saling berbagi, saling menopang adalah tugas daripada gereja Tuhan. Sebagai tubuh Kristus. Kita bisa bukan denom. Denom itu cari nama, kemudian kita dapat kata denominasi.
Denominasi artinya cari nama, dari bahasa Yunani. Kata ini pertama kali diambil oleh Nimrod. Mari kita bangun bangunan yang tingginya sampai ke langit, lalu mari kita cari nama. Kata cari nama bahasa Yunaninya itu denom. Kemudian kita dapat denominasi. Tuhan tidak membangun denominasi. Tuhan membangun kerajaan Allah, the kingdom of God. Amin. Kingdom of God itu adalah tidak bisa disisir, tidak bisa dibatasi dengan 4 sisi gedung. Amin. Haleluya. Karena itu gereja jangan menjadi terasing atau hidup seorang diri. Karena itu akan membuat kita tidak bisa mampu untuk menanggung beban saudara dan saya. Tapi kalau kita kumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, menurut Yakobus pasal 5 ayat 15-16, Alkitab berkata begini, jika kita saling mengaku dosa, maka kita sembuh. Jika kita saling untuk cerita masalah kita satu dengan yang lain, saling mendoakan, maka sembuh. Amin. Saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bapak Ibu mau lihat kesembuhan, nggak usah takut dengan virus. Yesus lebih hebat dari virus. Di tengah-tengah masa ini, Bapak Ibu perlu jaga 3 hal. Pertama, jaga pikiran. Kedua, jaga makan, Bapak Ibu. Betul? Amin. Dan ketiga, Bapak Ibu jaga keintimanmu dengan Tuhan. Jaga pikiran. Makan itu bukan makanan fisik saja yang bergizi, tapi makanan rohani, Bapak Ibu makan. Saudara tahu bahwa pikiran Bapak Ibu itu bawa masalah yang paling banyak, 85%. Masalah sakit penyakit saudara itu dari pikiran yang salah. Jangan menjadi terasing. Tapi saudara dan saya mulai terlibat. Makanya komunitas ini memberikan ibu terlibat. Dan hidup sendiri-sendiri. Saling membangun di antara sesama orang percaya. Saya suka nonton National Geography, di mana ketika predator mengejar buruannya, singa misalnya, maka dia misalnya mengejar kambing hutan. Dan itu biasa hidup berkelompok. Dan jadi target itu ketika yang paling lemah keluar daripada kelompoknya. Maka dia jadi target predator. Setan menyerang kita yang hidup sendiri-sendiri. Yang tidak mau saling membangun satu dengan lain. Yang merasa kita paling hebat, kita akan mudah jatuh. Tapi kita akan kuat menanggung dan mampu menanggung beban sendiri apabila saudara dan saya hidup secara korporat. Makanya saya sebut itu adalah corporate anointed. Dan gereja akhir zaman akan masuk di dalam namanya corporate anointed. Bukan cuma satu orang yang jadi superstar, tapi semua kita akan diurapi oleh Tuhan. Saling membangun, tumbuh bersama, memenangkan jiwa bersama, unity bersama, dan akan ada terobosan di dalam kehidupan saudara. Itu kunci yang kedua. Makanya hari ini saling berdoa satu dengan yang lain. Mungkin tidak perlu saya doa. Tuhan bisa pakai Anda untuk doa saudara, untuk doa teman. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Maka Anda akan lihat kesembuhan akan terjadi. Yang ketiga Bapak Ibu, sabar dan tekun. Sabar dan tekun. Ini kunci untuk Bapak Ibu menang di atas menghadapi badai kehidupan. Sabar dan tekun. Kalau kita ingin berhasil dan sukses, hiduplah dengan kesabaran dan ketekunan. Lakukan yang terbaik dengan tekun dan sabar menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan kita lewati. Kalau pertama, percaya akan janji Tuhan. Kedua, saling membangun di antara orang percaya. Yang ketiga, sabar dan tekun. Kesabaran ini adalah pribadi Tuhan. Dan banyak kali kita manusia ini nggak sabar. Kita mau hasilnya cepat. Kita mau instan. Bapak Ibu kalau beli tomat di pasar, dan kalau tomat itu lihatnya seperti menarik, warnanya kemerah-merahan, dan Bapak Ibu beli ketika sampai di rumah, itu asamnya luar biasa. Kenapa? Itu karbitan. Karena belum selesai masa prosesnya udah diambil, karena petani mungkin mau dapat keuntungan lebih cepat. Tidak menunggu waktunya. Tuhan tidak mau kita jadi Kristen karbitan.
Tapi Tuhan mau kita sabar. Ada kalanya masalah dan persoalan datang, membuat saudara dan saya harus menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan kita lewati. Karena Tuhan punya tujuan di situ, supaya kita jadi dewasa dan kita bisa handle berkat-berkatnya. Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36, kita lihat. Ibrani 10 ayat 36, tetapi orangku yang benar akan hidup. Mulai dari ayat 35 saya tadi. Ya. Dari orangku yang benar tadi di mana? Oh, itu sudah ayat 36. Oke. Mulai ayat yang ke-35 sampai 38. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Next, 36, ini ayat yang tadi saya minta. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Artinya mereka yang tekun, mereka yang sabar akan menerima janji. Ayat 37, Alkitab berkata, bahwa sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa meneguhkan kedatangannya. Ayat 38 berkata begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya, tahun 1517, Martin Luther senior saya mereformasi gereja dengan ayat ini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka tidak berkenan. Maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu perhatikan ayat 36 tadi, kembali ke ayat 36. Ketekunan selalu menghasilkan terobosan. Ketekunan selalu membawa kita untuk memperoleh janji-janji Allah. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, setelah rentan waktu yang sangat panjang, 430 tahun. Secara tiba-tiba mereka mengalami kesusahan, kehabisan bahan makanan, karena mereka dibawa langsung ke padang gurun, padahal Mesir ke Israel itu cuma 14 hari perjalanan normalnya. Tapi karena mereka memberontak, mereka diputar di padang gurun untuk menguji hati mereka. Mereka lihat mujizat paling banyak di padang gurun, tapi satu generasi baru mati di padang gurun. Satu generasi lama maksud saya, yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Alasan mereka mati bukan karena tidak ada makanan, tapi karena mereka tidak mau berubah. Karena mereka tidak tahan proses. Mereka mengalami kesusahan, kehabisan bahan makanan, air, bahkan jalanan di mana mereka harus jalani penuh dengan ular beludak dan berbagai tantangan lainnya. Dan Alkitab berkata padang gurun itu penuh dengan ular beludak. Sumber daya yang sangat terbatas, penyediaan yang sangat terbatas. Tapi firman Allah berkata, baju pada mereka tidak rusak. Sepatu di kaki mereka tidak rusak. Kaki mereka tidak bengkak. Artinya Tuhan tetap melindungi mereka agar mereka tidak kena gigitan ular. Ada penyediaan makanan, Tuhan mengirim burung puyuh. Air dibuka dari bukit-bukit batu untuk memberikan kepada mereka makan, bahkan mana diturunkan dari langit kepada mereka. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Mereka mulai menggerutu kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak setia, yang tidak sabar, dan tidak tekun, itu mudah menggerutu. Tapi mereka yang sabar dan tekun, mereka seperti Yosua dan seperti Kaleb, yang selalu mempercayai janji-janji Tuhan. Saat Bapak Ibu menggerutu, saat kita ngomel, saat itulah perlindungan Tuhan hilang. Saya akan hilang dari kita. Ya. Saya ulangi ya. Saat kita mulai menggerutu, mulai bersungut-sungut kepada Tuhan, saat itulah perlindungan Tuhan saya akan hilang dari kita. Dan Tuhan akan melepaskan kita dari pandangannya. Ketika kita mulai menggerutu dan mulai menyalahkan orang lain.
hal itu juga akan membuat janji Tuhan akan terhambat untuk dicurahkan di atas kita. Makanya saya beritahukan kepada Bapak Ibu, salah satu kunci yang Tuhan mau kepada kita itu sabar dan tekun. Berhenti ngomel. Karena itu akan membuat tidak ada perlindungan pada kita. Itu akan membuat saudara dan saya dilepaskan dari pandangan Tuhan. Makanya kalau kita baca 1 Korintus pasal yang keempat, kalau nggak salah itu 10 ya, kalau nggak salah. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu. Bahwa salah satu dosa yang dibawa Israel dari Mesir adalah dosa sungut-sungut. Jadi dosa sungut-sungut adalah dosa Mesir. Mesir gambaran dunia. Hari ini masih bersungut-sungut. Maka Bapak Ibu tidak ada dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu tidak ada dalam pandangannya. Jauh dari pandangannya. Ada kisah dalam Alkitab di mana murid-murid Yesus terjebak dalam perahu yang diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin sakal. Dan ketika Yesus masuk dalam perahu itu, seketika itu juga badai berhenti. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya? Ketika Yesus masuk dalam hati saudara, ketika Anda menerima firman masuk dalam hati saudara, badai berhenti. Mungkin belum berhenti, tapi Anda diberikan kekuatan untuk lewati badai itu. Ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan dia tinggal dalam saudara, have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal dalam saudara. Maka saudara akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Kalau Bapak Ibu nanti belajar kisah para rasul, pasal 27. Mengisahkan tentang Rasul Paulus bahwa badai tidak berhenti, bahkan karam kapal. Tapi ada perlindungan Tuhan bagi seisi kapal itu, karena Paulus. Orang yang sabar dan tekun akan melihat mujizat, akan melihat terobosan. Ada badai yang membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian dia akhirnya reda. Ada badai juga yang terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, badai COVID-19 ini sudah terjadi dari bulan Maret. Sudah kurang lebih 17 bulan lebih. Badai COVID ini badai yang lumayan panjang. Tapi ada akhirnya juga. Katakan ada akhirnya juga. Amin. Badai di dalam perusahaan saudara, badai di dalam pekerjaan, dalam keluarga saudara, ada akhirnya juga. Semua sudah ditentukan akhirnya. Ada badai yang waktunya terjadi dalam waktu yang singkat. Sudah ditentukan ada akhirnya. Saat proses badai sedang berlangsung, Tuhan mau umat Allah kita semua tetaplah tekun dan jangan menyerah. Katakan amin. Haleluya. Badai ini akan segera berakhir. Tapi Tuhan mau temukan dalam saudara ada kesabaran dan ada ketekunan. Yang keempat, Bapak Ibu kita belajar. Belajar untuk rendah hati. Belajar untuk rendah hati. Belajar untuk punya humility. Orang rendah hati akan menarik seluruh kapasitas sorga datang dalam hidupnya. Tulis di kolom komentar. Kalau saya rendah hati, maka saya akan menarik seluruh kapasitas Tuhan datang dalam hidup saya. Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu pernah lihat sungai yang mengalir? Semakin rendah dataran tinggi pada daerah aliran sungai, maka seluruh kapasitas air akan terkonsentrasi ke sana. Prinsipnya sama. Ketika Bapak Ibu rendah hati, maka seluruh kapasitas surgawi akan terkonsentrasi pada saudara dan saya. Kapasitas surgawi artinya urapan, kuasa, mujizat, kesembuhan, pemulihan, semuanya akan datang kepada saudara. Yesus disebut dengan rendah hati. Dan Yesus mau saudara dan saya belajar rendah hati. Dari Matius pasal yang ke-11, ayat 27, 28, 29, 30. Belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Kalau hari ini tidak tenang, maka Anda perlu datang belajar, yaitu rendah hati. Amin. Haleluya. Tuhan itu tidak suka dengan orang yang angkuh. Bahkan orang yang angkuh akan direndahkan serendah-rendahnya menurut kitab Amsal. Namun orang yang rendah hati akan diangkat setinggi-tingginya.
Dan Tuhan menentang orang yang sombong. Kesombongan itu dimulai dari Lucifer. Lucifer kemudian kita dapat Lucifer. Lucifer itu adalah malaikat yang paling kuat di antara semua malaikat pada waktu itu. Dia diciptakan untuk memuliakan Tuhan dalam praise and worship. Bapak Ibu bisa lihat di Yeskel 28 dan Yesaya pasal 14 menggambarkan tentang Lucifer, sang bintang timur. Ya. Sang bintang timur, bintang fajar itu Tuhan Yesus. Bintang timur itu Lucifer. Saya baca riwayatnya itu dia dibuat dari bintang, penuh cahaya. Yeskel 28 dan Yesaya 14 menjelaskan itu. Dalam kitab Alkitab King James menuliskan satu-satunya adalah Lucifer. Terjemahan yang lain berkata bintang fajar. Dan dia membawa apa? Kesombongan, karena dia berkata, aku mau naik melebihi yang Maha Kudus. Aku mau naik mendirikan takhtaku di utara. Bahkan terjemahan berkata begini, dia mau naik dan mau lebih tinggi daripada takhta Allah itu. Haleluya. Inilah Lucifer. Kalau Bapak Ibu baca, aku. Keangkuhan dan kesombongan bisa saja menjadi penyebab timbulnya badai dalam hidup kita. Ingat, masalah itu bisa datang karena 3 hal. Pertama itu Tuhan izinkan. Yang kedua itu adalah dari setan, tapi Tuhan tentukan batasannya. Ini belajar Alkitab dengan benar ya. Contohnya Ayub seperti tadi. Tuhan izinkan, tapi Tuhan bilang nyawanya itu milikku, jangan sentuh nyawanya. Dikasih batasan, tidak boleh sentuh itu. Dan yang ketiga, dari diri kita sendiri. Yaitu datang melalui kesombongan, keangkuhan. Bisa saja penyebab timbulnya badai dalam hidup kita. Kadangkala Tuhan melakukan hal yang menyakitkan. Tuhan izinkan, bukan Tuhan melakukan. Dari Tuhan tidak ada yang datang, tidak ada yang tidak baik, segala yang terbaik. Ada kalanya Tuhan mengizinkan hal-hal yang menyakitkan datang dalam hidup kita. Supaya mencongkel keangkuhan, mencongkel kesombongan, mematahkan kesombongan. Lalu menjadikan kita rendah hati. Kata belajar daripadaku artinya meninggalkan keangkuhan, meninggalkan kesombongan, mematahkan kesombongan, lalu belajar dari Yesus. Siapa itu Yesus? Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah sendiri. Ketika orang suka belajar firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan, menghidupi firman, maka dia sedang mematahkan kesombongannya, mengatakan keangkuhannya. Lalu dia memiliki yang namanya humility, kerendahan hati. Dan saya percaya bahwa itu pelajaran seumur hidup. Itu pelajaran seumur hidup. Haleluya. Kesombongan datang sebelum sebuah kejatuhan menimpa. Jadi orang yang sombong, maka dia sedang menuju kepada kejatuhan. Contoh Lucifer. Dan orang sombong itu bisa mempengaruhi orang lain, Bapak Ibu. Dia mempengaruhi sepertiga malaikat di sorga. Kemudian akhirnya mereka berubah menjadi setan. Kalau saya baca, baik-baik ketika dia bertempur, karena kesombongannya, maka dia berubah menjadi naga. Naga tua. Berubahnya dari sorga, kemudian dilemparkan ke bumi. Menurut kitab Wahyu. Alkitab katakan naga itu berperang dengan Michael. Lalu naga itu nggak tahan, dia kalah oleh Michael, dan dia dilemparkan ke bumi. Kesombongan itu akan membuat saudara dan saya menjadi licik, membuat saudara dan saya menakutkan. Hati-hati, Bapak Ibu. Kesombongan datang sebelum sebuah kejatuhan menimpa. Dan ini perlu diwaspadai karena kesombongan hanya akan merobohkan semua yang kita miliki. Ingat ya, kesombongan akan menghancurkan semua yang kita miliki. Jadi Lucifer adalah malaikat yang sangat disayang oleh Tuhan, yang bisa menatap wajah Allah. Tapi ketika dia kedapatan sombong, maka dia menghancurkan semua yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia diubah menjadi musuhnya Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Jangan sombong, karena itu akan menghancurkan semua yang saya miliki. Hati-hati. Haleluya. Hati-hati. Termasuk saya. Nggak boleh sombong.
Kita harus mempraktekkan apa yang dikatakan oleh kitab Matius, perumpamaan tentang hamba yang sedang melayani. Jadi ketika saudara melakukan sesuatu dan hamba itu pulang dan tuannya itu pulang, maka ketika tuannya itu memuji kita, Anda harus berkata, aku hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan tanggung jawabku untuk melayani Tuhan. Saya ini hamba yang tidak berguna. Kalau sampai dipuji, kalau sampai orang berkata begini dan begitu, kemuliaan harus dikembalikan kepada Tuhan. Harus hidup tetap rendah hati dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kelima, hidup dalam Yesus. Hidup dalam Yesus. Kita lihat poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Adalah 5 kunci. Hidup dalam Yesus. Ya. Bahkan sebaliknya, bukan cuma hidup dalam Yesus, Christ in you. Kristus di dalam saudara. Amin. Percaya akan janji Tuhan. Saling membangun di antara orang percaya. Sabar dan tekun. Belajar rendah hati. Hidup dalam Yesus. Karena kasih Yesus akan kita lah, maka dia mampu mematahkan keangkuhan kita. Kalau saudara hidup dalam Yesus. Dan Tuhan ingin kita hidup dengan benar. Dan itu adalah bukti cintanya, kasihnya. Saya percaya pelajaran seumur hidup adalah pelajaran mengiring Yesus. Dan ada lagu Pentakosta Lama, mengiring Yesus keputusan. Amin. Ada lagu Pentakosta Lama, setia-setialah, setia sampai akhir, seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan yang penuh dengan ada begitu banyak kekosongan dalam hati saudara. Kita cenderung mengisinya dengan hal-hal yang tidak kekal. Bahkan hal-hal yang merusak. Seperti orang terjerumus di dalam obat terlarang, alkohol, kenikmatan dunia, dan sebagainya. Padahal satu-satunya yang kita perlu adalah kita perlu Yesus. Ketika kita menjadikan Jesus be the center, dia menjadi sentral kehidupan, dia inside, dia tinggal dalam saudara. Anda puas. Ada orang yang kaya tapi tidak puas. Kita puas ketika kita isi hati kita dengan Yesus. Amin. Sebab hanya Yesus yang sanggup mengisi ruang kosong itu. Bapak Ibu, kalau jadikan Yesus nomor 1 dan Bapak Ibu tetap 0, maka nilainya 10. Bapak Ibu tetap 0, Yesus nomor 1, maka nilainya 100. Bapak Ibu tetap 0 dan Yesus tetap nomor 1, maka nilainya 1000. Semakin Bapak Ibu 0, maka nilainya semakin bertambah. Tapi ketika kita pindahkan 0 ke depan, maka nilainya jadi berkurang jauh sekali, 0,1. Jangan menjadikan kekosongan mengisi dengan hal-hal yang dunia tawarkan, itu menjadi prioritas utama karena akan mengurangi nilai, bahkan tidak bernilai sama sekali. Tapi kalau kita tetap menjadikan Yesus number 1 dalam hidup kita, hidupmu bernilai. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh barang-barang yang dunia tawarkan, tidak. Karena itu cuma fasilitas untuk mendukung kita hidup di dunia ini. Tidak larang kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya perhiasan, kita punya baju yang bermerek, sepatu. Tidak larang selama kita mampu melakukannya. Tapi itu bukan prioritas hidup kita. Dalam tengah-tengah situasi ini sebenarnya kita mulai merefleksikan diri, mereposisi diri. Ada bagian mana yang saya harus rubah sehingga saya mendapatkan kunci untuk bertahan di tengah situasi ini. Hanya Yesus yang sanggup mengisi ruang kosong itu. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Hanya Yesus yang sanggup mengisi ruang kosong di hati saya. Mari kita lihat Mazmur 62 ayat 1-2. Mazmur 62 ayat 1-2 berkata. Ini nyanyian Mazmur Daud. Ya. Kitab Mazmur itu artinya Tehillim. Kemudian kita dapat kata Tehillah. Tehillim atau Tehillah adalah nyanyian hati atau disebut nyanyian kehidupan. Ya. Atau a new song.
Ya, itu adalah nyanyian kehidupan. Jadi apa yang dialami oleh Daud itu yang dia nyanyikan. Dan Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang kedua ini, Daud menyanyikan lagu ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ingat di dalam kata salvation itu paket. Kata salvation itu bukan cuma Anda masuk surga. Kata salvation itu ada berkat, ada kesehatan, ada pemulihan, ada terobosan, ada segalanya yang Anda butuhkan. Tuhan itu kalau kasih kita sesuatu tidak eceran, selalu paket. Tulis di kolom komentar, Tuhan kalau kasih saya itu tidak eceran, tapi paket. Dan saya sudah terima paket hari ini, yaitu namanya salvation, keselamatan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Wow. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku, tempat perlindunganku, kota bentengku, dan keselamatanku. Aku tidak akan goyah. Artinya kalau tidak menjadikan dia gunung batu, tidak menjadikan dia tempat perlindungan, tidak menjadikan dia tempat untuk bertanya, maka saudara goyah. Kan begitu. Saudara akan goyah. Makanya kata akan itu selalu ada syaratnya. Ya, ingat bahwa Alkitab itu adalah kitab nubuatan. Selalu ada syaratnya. Jadi ketika Tuhan ngomong sesuatu kepada kita, janji kepada kita, maka ada syaratnya. Syaratnya begini, syaratnya kamu harus percaya Tuhan. Syaratnya kamu harus kumpul bersama-sama. Syaratnya kamu harus jaga hatimu, tetap tekun dan tetap sabar. Syaratnya kamu harus tetap rendah hati. Syaratnya harus ada syaratnya. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janjinya bersyarat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saya bolak-balik kata aku tidak akan goyah. Akan goyah kalau tidak berlindung pada Yesus. Kalau tidak percaya kepada Yesus. Kalau tidak tinggal pada Yesus. Kalau tidak sabar, tidak tekun. Maka akan goyah. Saya percaya hari ini, Bapak Ibu telah menerima 5 kunci bertahan di tengah badai hidup. Hari ini badai hidup seperti apapun, Bapak Ibu sudah punya kunci hari ini. Tolong tunjukkan kembali ke 5 kunci itu. Tunjukkan kembali ke 5 kunci itu. Kunci yang pertama adalah percaya akan janji Tuhan. Yang kedua, saling membangun di antara orang percaya. Ketiga, yaitu unity di situ. Yang kedua, sabar dan tekun. Bahkan bukan cuma sabar, panjang sabar dan tekun. Belajar rendah hati dan hidup di dalam Yesus, dalam firman-Nya. Ketika Bapak Ibu lakukan ini, saya percaya pintu-pintu seperti apapun akan terbuka karena Anda sudah punya key sekarang. Anda sudah punya kunci sekarang yang diberikan kepada saudara. Anda yang diberkati malam ini tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini.